Hai, welcome back di channel Taman Kebun Dalam. Alhamdulillah tambah satu alhamdulillahnya senang sekali bisa bertemu kembali dengan teman-teman plant enthusiast, plant crazy, plant addicts, plant lovers, plant hobbies, plant parent, plant moms, and plant dads dimanapun semua teman-teman berada. Doa saya yang terbaik semoga teman-teman semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan berbahagia, tidak berkekurangan sesuatu apapun, dan semoga teman-teman semua mendapatkan keberlimpahan banyak rezekinya, kemudahan urusan di dunia saat ini maupun di akhirat nanti, juga mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, sebaik-baiknya pelindung dan penolong. Di episode kali ini saya lagi memanen dari kompos yang saya buat sendiri. Biasanya untuk sehari-hari saya langsung membuang limbah domestik rumah tangga ke bagian halaman di bawah ini, seperti mungkin bekas-bekas potongan sayur, begitu juga dengan kulit buah, jadi langsung saya buang. Bahan-bahan yang organik yang bisa membusuk, jadi langsung saya buang di halaman di bawah pot seperti ini, kemudian saya biarkan hingga membusuk. Atau juga mungkin jika teman-teman ini membuat kompos sendiri, bisa melihat di episode ke-27 di mana saya sudah berbagi juga bagaimana cara membuat kompos sendiri di rumah untuk memaksimalkan dari pemanfaatan limbah buangan domestik rumah tangga, supaya kita manfaatkan lebih berguna lagi daripada kita buang keluar rumah, kemudian membebani dari bapak-bapak pengangkut sampah, juga membebani dari mungkin tempat pembuangan akhir sampah. Jadi dengan demikian kita juga membantu untuk memberikan kontribusi care gitu ya, perhatian terhadap lingkungan juga. Jadi ini adalah yang sudah saya panen dari kompos saya sendiri yang saya letakkan langsung di halaman, dan ini adalah hasilnya. Walaupun ini sudah masih ada daun-daun yang belum membusuk, karena memang setiap hari ketika saya membuang sampah, ketika saya membersihkan halaman di depan rumah, kemudian banyak sekali daun-daun mangga yang saya buang ke sini, sehingga memang kemudian ada beberapa daun mangga yang masih utuh seperti ini ya. Tetapi untuk yang hasil sudah bagus seperti ini, hasilnya sangat lembut ya, jadi sudah hancur semua seperti ini bisa kita manfaatkan. Tapi sebaiknya sebelum dimanfaatkan kita jemur dulu, supaya mungkin jasa teknik gitu ya yang ada di dalam kompos ini mati, kemudian juga mungkin fungus atau jamurnya juga mati. Jadi sebaiknya kita jemur dulu sebelum kita manfaatkan, kita tambahkan ke pot-pot yang ada di dalam rumah kita. Tetapi untuk episode kali ini sebenarnya adalah bukan tentang kompos, tetapi tentang tanaman favorit untuk bulan November 2022. Tanaman itu adalah, sambil dulu ya. Hai, untuk tanaman favorit tahun 2022 itu adalah ini adalah Philodendron mamei gitu ya, karena memang saya sangat suka dari penampilan bentuk daunnya, juga corak daunnya yang memiliki warna silver seperti ini. Ini saya beli pertama kali di Banana Florist pada tanggal 6 Mei 2021. Kemudian setelah tiba di rumah, itu satu pucuk daun gitu ya, satu daun dan satu pucuk waktu itu seharga mungkin 350.000, belum termasuk dari ongkos kirimnya. Jadi pada saat itu memang jika dibandingkan dengan harga sekarang sudah sangat murah gitu ya, untuk saat ini jauh lebih murah untuk saat ini. Jadi itulah juga mungkin kesempatan bagi teman-teman yang memang mungkin belum memiliki dari Philodendron mamei, bisa membeli, karena kesempatan ini ada kesempatan yang sangat baik sekali. Nah, sejak tanggal 6 Mei 2021 itu dia tidak menunjukkan sama sekali pertumbuhan yang baik, malah
daunnya, yang satu itu malah semakin kering dan kering, hingga saya dokumentasikan di Instagram pada tanggal 6 Juli 2021 seperti dalam slide berikut. Itu adalah kondisi 2 bulan setelah pembelian. Jadi memang dia tidak happy, sangat menyedihkan melihatnya seperti mati suri, tidak mau tumbuh, sampai kemudian memang ada tunas baru yang besarnya tidak lebih besar dari tidak lebih besar dari kepala ketumbar. Itulah kenapa kemudian selama beberapa bulan kemudian juga sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda kemajuan. Tetapi kemudian memang setelah sekian lama barulah kemudian si Philodendron mamei ini mau untuk tumbuh dengan daun yang sangat kecil. Dia mulai kuat, dia bangkit dari mati surinya. Seperti ini adalah bagian dari daun-daun awal ketika dia tumbuh. Ini sudah yang ke berapa kali mungkin ya. Ini juga ini adalah yang daun yang sangat kecil ketika dia mulai tumbuh dengan baik. Kemudian saya pindahkan ke bagian yang lebih mendapatkan sinar matahari untuk merangsang dari pertumbuhannya. Itulah kenapa kemudian tanaman Philodendron mamei ini menjadi tanaman favorit saya, karena setelah 1 tahun lebih ya, dari Mei hingga ke bulan November 2022 ini sudah 1 tahun beberapa bulan, dia tumbuh sangat baik. Ini adalah daun yang paling barunya, sangat besar. Ini adalah tangan saya, jadi memang sudah cukup lebih besar dari tangan saya. Itulah kenapa kemudian Philodendron mamei ini menjadi tanaman yang favorit, karena dia bangkit dari kematiannya, kemudian juga karena dia tumbuh dengan sangat baik gitu ya. Dia robust, kokoh, batangnya kekar seperti ini, berwarna hijau muda gitu ya, seperti ini, hijau keputihan. Kemudian tangkainya itu sangat pipih, sama dengan Philodendron plomanii, bentuk tangkai daunnya sangat tipis sekali. Kemudian di bagian pangkal daunnya memiliki ruffle atau seperti pita gitu ya di antara kedua sisinya seperti ini. Jadi memang sangat unik sekali bagi Philodendron mamei. Jadi ini adalah yang silver cloud ya, karena memang corak daunnya itu bagian silvernya ada di bagian pinggir daun dan tidak mencapai tulang daun utama di bagian tengah. Jadi yang di bagian tengah ini ada seperti bagian segitiga gitu ya, dari atas lebih lebar yang tidak berwarna silver hingga mencapai yang ujung daun. Jadi memang membentuk segitiga. Itulah juga yang mungkin membedakan dengan Philodendron mamei Ave, karena memang ada beberapa varian. Saya juga pernah melihat ada Philodendron mamei green atau yang berwarna hijau, tidak memiliki silver. Apakah itu menjadi sebuah spesies yang berbeda? Tetapi saya juga tidak tahu. Tetapi saya pernah melihat gitu ya. Untuk yang silver cloud seperti ini juga ketika daunnya menjadi lebih dewasa, lebih mature, lebih mature gitu ya, warna silvernya akan memudar gitu ya, seperti kemudian bercak-bercak saja, dan daunnya akan menjadi berwarna lebih gelap. Kemudian untuk silver cloud ini banyak sekali dijual di Tokopedia, seperti yang dijual di toko Al-Fatih dijual seharga Rp110.000. Kemudian yang di toko Hermaplan adalah Philodendron mamei Ave. Di situ dikatakan bahwa itu sangat berbeda dan bukan dari Philodendron mamei silver cloud. Jadi memang sangat berbeda keduanya, dan ada satu hal yang sangat membedakan di antara keduanya, tetapi tidak akan saya kasih tahu di episode karena mungkin saya akan membahasnya di perbedaan Philodendron mamei Ave dan Philodendron mamei silver cloud di episode-episode yang akan datang. Nah, ini adalah untuk Philodendron silver cloud yang menjadi tanaman favorit di bulan November 2022, karena dia bangkit dari kematian, dia bangkit dari mati surinya, tumbuh dengan baik hingga saat ini. Kemudian juga untuk Philodendron
Silver Cloud ini sangat rekomendasi banget untuk di tahun-tahun ini karena memang harganya sudah sangat murah gitu ya. Jadi memang eh, apa namanya menjadi kesempatan yang bagus bagi teman-teman karena memang sangat cantik sekali ya bentuk daunnya, warna daunnya sangat unik sekali, berbeda dengan mungkin McDowell seperti ini ataupun Gloriosum gitu ya. Jika kita bandingkan akan sangat berbeda sekali walaupun bentuk atau shape-nya itu sama gitu, berbentuk hati yang sempurna, tetapi memang karena dia memiliki corak jadi sangat berbeda. Atau mungkin seperti Majestic juga sangat berbeda ya. Jadi memang untuk Mamei ini walaupun memang daunnya sangat tipis, saya sangat tidak terlalu suka dengan daun yang sangat tipis, saya suka dengan daun-daun yang tebal. Jadi untuk yang Mamei memang mungkin kekurangannya adalah memiliki daun yang sangat tipis, tetapi karena memang coraknya yang cantik jadi ya saya suka juga dan mencoba untuk merawatnya. Jadi sekali lagi rekomendasi banget buat teman-teman yang belum memiliki dari Philodendron Mamei. Kesempatan yang bagus di tahun 2022 ini di akhir-akhir ya, karena memang harganya sudah sangat murah sekali. Untuk perbedaan dari Philodendron Mamei Silver Cloud dan Philodendron Mamei Ave seperti dalam slide berikut, corak polanya memang akan sangat mirip sekali ya, tetapi jika diperhatikan memang akan sangat berbeda. Dan ada satu hal yang sangat membedakan di antara keduanya, tetapi di episode mendatang jika saya berkesempatan membuat dari perbedaan Philodendron Mamei Ave dan Philodendron Mamei Silver Cloud karena memang keduanya juga berbeda, seperti hampir mirip antara Philodendron Pastazanum dan Philodendron McDowell. Jadi memang mirip, sangat mirip sekali, tetapi ada hal-hal yang memang membedakannya. Dan untuk Philodendron Mamei Ave dan Philodendron Mamei Silver Cloud, pola corak silver di antara keduanya adalah seperti dalam slide berikut seperti itu ya. Philodendron Mamei Silver Cloud ini baru saja saya repotting di awal November 2022 ini seperti dalam slide berikut karena akarnya sudah root bound. Akar root bound adalah ketika akar sudah sangat jenuh, sangat padat, sangat membelit gitu ya, seperti benang kusut. Kemudian media tanam biasanya sudah sangat jauh berkurang karena pot biasanya sudah penuh dengan akar. Media tanam juga berkurang karena biasanya ketika kita melakukan penyiraman maka media tanam biasanya akan larut dari bagian bawah lubang di bawah pot ini. Jadi memang ketika kita melakukan penyiraman maka sebagian media tanam juga akan ikut bersama aliran yang mengalir ke bawah. Itulah kenapa kemudian memang saya harus melakukan repotting. Jadi saya pindahkan ke pot yang sedikit jauh lebih besar walaupun memang belum cukup besar untuk ukuran seperti ini ya, karena memang ukurannya tidak jauh berbeda, sedikit lebih besar ini karena memang saya tidak memiliki persediaan pot. Jadi memang untuk sementara saya melakukannya di pot yang sedikit lebih besar ini. Kemudian untuk repotting sendiri salah satunya adalah itu tadi, ketika akar sudah root bound gitu ya. Jadi itu salah satu alasannya kita melakukan repotting. Kemudian untuk toko Banana Floris sendiri sayang sekali di bulan November 2022 ini sudah tutup karena memang mungkin trending tanaman yang sudah mulai menurun. Kemudian saya lihat hanya ada sekitar 6 item produk yang ada. Kemudian dari sebenarnya konditennya cukup baik dengan rating bintangnya adalah 4,7, kepuasan pelanggannya adalah 9,3, kemudian ada rekor penjualan. Dan ketika kita melakukan ulasan, saya juga melakukan ulasan ketika membeli Philodendron Mamei ini seperti dalam slide berikut ya. Kemudian ada beberapa ulasan yang kecewa karena ketika melakukan pembelian dari Bilietiae fatigata ternyata yang dijual adalah Philodendron Bilietiae yang bukan fatigata. Jadi pembeli itu melakukan ulasan yang sedikit negatif karena berdasarkan pengalaman dia membeli di Banana Floris. Itulah kenapa kemudian kita harus gitu ya melakukan patokan
melihat dari ulasan-ulasan pembeli, kemudian melihat rekor penjualan di toko online apakah ada atau tidak, karena dari situlah kita bisa melakukan barometer gitu ya, patokan acuan untuk membeli dari toko, apakah kondisi toko tersebut baik atau tidak. Itu adalah hal yang sangat utama juga. Jadi sangat sayang sekali ya untuk Banana Florist sudah tutup di tahun 2022 ini. Ya, untuk episode kali ini sampai di sini untuk episode tanaman favorit untuk bulan November 2022 ya. Philodendron Mamey karena memang sangat cantik, penampilannya berbeda dari philodendron yang lainnya walaupun bentuk daunnya sama. Jika teman-teman suka dengan video kali ini, please like, comment, dan subscribe ya, jangan lupa, demi semakin berkembangnya channel Taman Kebun Dalem. Dan terima kasih sekali lagi karena sudah mendukung, sudah like dan komentar, baik yang negatif maupun yang positif. Saya terima dengan senang hati, menjadi pacuan, menjadi acuan saya untuk membuat konten-konten yang lebih baik lagi. Sampai jumpa lagi, bye bye.